Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun barakatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fis samni, tentang keberkahan Nabi atau mujizat Nabi dalam hal minyak samin, halaman 885 nomor 1536. Minyak samin itu seperti margarin ya, cuma lemak hewani bukan lemak nabati, dan gurih. Bisa dimakan, bisa dipakai dipasak ya, dipakai masak. Mentega we gitu. Minyak samin dari unta, dari sapi, dari kambing. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu anna Umma Malik, bahwasanya Ummu Malik radhiyallahu anha kanat tuhdi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukah. Ukah itu kantong wadah samin khusus yang terbuat dari kulit ya, dari kulit sebesar termos ya, termos sangu atau kurang lebih segitulah, dan di mulutnya nanti ditali ya, dari kulit dibikin dibikin wadah ya, lalu ada talinya di atas buat menguncinya. Kantong kulit khusus buat samin itu ukah. Fayatiha banuha, lalu anak-anaknya mendatanginya. Fayas'alunal udma, mereka minta al udma, lauk pauk. Al udma teh deungeuna kata orang Sunda. Walaisa indahum syai', tapi tidak ada apapun, cuma ada gandum, nggak ada lauk pauknya. Fatamidu ilal ladzi kanat tuhdi fihi lin nabi, lalu ia sengaja melihat ukah yang pernah dipakai memberikan samin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatajidu fihi samnan, ternyata di dalamnya masih ada minyak samin, padahal kan sudah dikasih ke Nabi. Fama yazala yuqimu laha udma baitiha, terus bisa dipakai untuk lauk pauk di rumahnya entah berapa hari ya, ini enggak disebutkan. Hatta asorothu, sampai diperas, karena kan terbuat dari kulit, jadi bisa diperas untuk mengeluarkan minyak samin yang tersisanya. Fatatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan, Nabi cenah dulu wadah ukah yang dipakai buat memberikan hadiah minyak samin kepada Anda, oh ternyata masih ada dan masih terus ada, cenah cukup buat makan berhari-hari. Tapi Nabi kemudian bertanya, asortiha, kamu memeras ukahnya tidak? Qolat nam, iya, sampai diperas ya, sampai habis. Kata Nabi, lau taroktiha, seandainya tidak diperas, mazala qaiman,
pasti akan senantiasa ada, tapi karena diperas ya sudah pasti habis. Ya, ini seperti makanan di keluarga Aisyah yang terus saja ada, tapi pas dipakai buat jual beli barter, sebagiannya jual hilang habis. Ini bagian dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sekian mukjizat lainnya. Selanjutnya mukjizat pohon yang tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini hadisnya panjang. Sampai 9 halaman di kitab bapak-bapak. Dan sebetulnya ini hadisnya sudah banyak yang kita bahas, cuma sepotong-sepotong kan hadis itu yang ditulis atau diriwayatkan oleh para ulama hadis. Kebanyakannya hadis yang panjang itu sepotong, ya kayak ustadz ngabahas hadis nu panjang jarang dibaca semuanya, kadang diambil yang pentingnya saja. Seperti di Bulughul Maram itu kan sepotong-sepotong, asli nama hadisnya para ranjang, cuma diambil saja yang terkait toharohnya saja, yang terkait sholatnya saja, terkait zakatnya saja, ya. Ini juga sama, sebagian besarnya sudah kita bahas, tapi kita baca saja lagi demi keberkahannya, dan pasti nggak akan tamat. Subuh ini udah panjang, sakaburu nawe. Hadisnya dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Qala, dia menjelaskan, cucunya Ubadah bin As-Samit, kharajtu ana wa binat lubul ilma fi hadzal hayy minal ansar. Aku dan ayahku sengaja keluar untuk mencari ilmu dari daerah ini yang merupakan kampung Ansor, qabla an yahliku, sebelum mereka pada meninggal dunia, ya. Jadi ini kan di masa tabi'in, ya, masih ada sahabat yang tersisa belum meninggal dunia semuanya, mumpung masih ada ajengan, masih ada kiai, ayo buru urang ngaji. Udah meninggal makan susah lagi. Fakana awwalu man lakina Abul Yasar. Maka ternyata yang pertama kali kami temui adalah Abul Yasar, sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tidak terlalu mengenalnya karena jarang meriwayatkan hadis. Kan tidak semua sahabat ulamanya. Buktinya yang meriwayatkan hadis banyak, itu beberapa saja. Contoh hadis tentang mimpi azan, Abdullah bin Zaid bin Asim itu cuma meriwayatkan satu hadis dalam Sahih Bukhari, itu saja, ya. Ada sahabat yang meriwayatkan 2 hadis saja, 3 hadis saja. Jadi beliau bukan guru hadis, tapi ya tahu dikit-dikit. Satu saja yang seragam di sahabat itu ararapal Quran, ya. Jadi kalau dalam hadis mungkin mereka tidak terlalu hafal untuk menyampaikan, mengajarkan, kecuali kalau ditanya, ya. Tapi untuk Al-Quran mah mereka mah seragam ngajina, aralus, ararapal Quran, dan itu yang harus jadi standar kita, ya, umat Islam. Dina hadis mah adanya susah, tapi Quran mah harus dipaksakan. Itu juga yang diterapkan di kita, ya, di kutab, di pesantren. Hadis mah tidak
tidak ada ulangan akhirnya bulgul marom talar kabeh wah ulah tulis Quran mage lieureun dan tidak ada tuntutan untuk bisa lulus enggak. Tapi kalau Quran kita standarnya ketat ya, nunggu apal 30 juz oge ujianna ngan 16 juz gitu. Jadi standar ketat terutama dalam bacaan ya. Makanya alhamdulillah melihat lulusan kemarin nggak ada satupun yang saya tahu yang bacaannya jelek, semuanya bagus, bahkan lebih halus di guruna ya. Nutu apal juz 30 acan ge ngajina mah halus nya, mau beja-beja orang al-Azhar ngajina mah halus ya, enakeun tajwidna bagus anak-anak. Itu standar pendidikan Islam itu begitu. Kalau di kita kadang terbaliknya. Kanu hadis cara ragu ceramah aralus aya ngaji raruksak ya, apalan teu maju-maju. Wa ma'hu ghulamun lahu, dia ditemani oleh seorang hamba sahayanya, ma'hu dimamatun min suhuf, dan dia hamba sahaya itu membawa catatan. Catatan apa? Ternyata catatan utang piutang. Ya, siapa saja yang berutang kepada dia itu ada catatannya, buku tagihan. Wa ala Abil Yasar burdah wa ma'afiri. Abul Yasar saat itu memakai burdah, ma'afiri kain biasa. Kalau burdah jasna lah ya, mantel kan 2 rangkap ya. Bapak-bapak mungkin pernah lihat film di Arab, bajunya 2 rangkap, baju dalam dan baju luar. Burdah itu baju luarnya. Wa ala ghulamihi burdah wa ma'afiri, sama hamba sayanya juga pakai baju yang sama, ada burdahnya ada ma'afirinya, baju dalamnya. Meureun enggak beda antara majikan dengan karyawan nisarua ya bajuna. Kadang ada orang mah tibalik karyawannya lebih gaya. Faqala lahu abi, lalu kata ayahku ya Al-Walid, ya ammi, wahai pamanku, ke Abul Yasar, inni arafi wajhika saf'atan min ghadab, saya melihat dalam wajahmu sedikit ronak marah, keur ngambek cenah. Qala Abul Yasar menjawab, ajal ya, kana li ala fulan ibni fulan al-harami, si fulan bin fulan al-harami dia punya kewajiban. Ala itu kewajiban harus ditunaikan, li kepadaku, li menunjukkan hak yang harus dimiliki. Kalau ala itu kewajiban harus ditunaikan. Malun harta berarti utang. Ya cenah si fulan bin fulan orang al-harami, nggak disebutkan namanya karena ini terkait sesuatu yang jelek, punya hutang kepadaku. Fataitu ahlahu, aku datang ke rumahnya. Fasallamtu alaihi, aku salam, assalamualaikum. Fakultu, aku tanya, thamma wa, ada nggak cenah si dia teh? Qalu la, cenah jawabnya nggak ada. Fa kharaja alayya bunun lahu jafrun, lalu anaknya keluar bawa mainan. Fakultu lahu, saya tanya ke anaknya, dah budak petar ngabohong. Aina abuk, ya, di mana cenah si bapak teu aya teh. Sami'a sautaka fadakhala ari, kata ummi, polos anak. Ya cenah tadi dengar suara bapak, lalu dia sembunyi di balik kursi ibu, cenah gitu. Jadi nyumput sih hehehe teh. Jadi akhlak ditagih hutang nyumput geus aya ye zaman sahabat teh nya, tapi lain sunnah, awas kade. Sunnah Nabi cenah sunnah sahabat, ditagih hutang nyumput. Gitu yan mana tuh dacan hudang pian.
Fakultu ukhruj ilayya, atuh saya teh cenah berteriak, keluar kamu sini, jangan bersembunyi. Faqad alimtu aina anta, saya udah tahu kamu ada di mana, nyumput. Ta cenah budak ngomong bohong. Fakhoroja, dia pun lalu keluar. Fakultu, saya tegur dia, ma hamalaka ala ani betakhta minni, apa yang mendorong kamu bersembunyi dariku? Qala ana wallahi uhaditsuka tsumma la akdzibuka, saya demi Allah akan ngomong kepada Anda, tidak akan berdusta. Khosyitu wallahi an uhaditsaka fa akdzibaka, aku takut demi Allah ngomong bohong. Wa an a'idaka fa ukhlifaka, aku takut janji kepadamu dan tidak bisa memenuhinya. Wa kunta sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Anda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kuntu wallahi musiron, sedangkan aku demi Allah sedang sulit. Bingung atuh cenah bisi ngabohong. Tak itu sahabat mah nyumput teh lain disinteng ditagih utang. Kan yang nagih utang pasti nanya kapan bayarnya. Sok kumaha cenah ngajawabna. Ya, kalau bulan depan bisi ngabohong, ya. Gitu cenah daripada berdusta ya udah sembunyi aja gitu. Cenah eta budak abong jujur, budak mah jadi mun hayang nanya bapana nanya ke budakna. Sok jujur. Qala qultu, aku bertanya, Allahi, ya, kalau A-nya panjang berarti ada dua A, ada A jeung Allah. Dijikeun jadi Allahi, A itu demi di sini, demi Allah, benar. Apakah karena demi Allah? Qala Allah, benar cenah demi Allah. Qultu Allah, qala Allah. Qultu Allah, qala Allah, sampai 3 kali. Sumpah demi Allah kamu sedang susah. Sumpah demi Allah kamu sedang susah. Sumpah. Sedang gak punya, bingung ngajawabna kumaha. Nah ini ya bapak-bapak yang punya sahabat yang punya tunggakan ke bapak, ya, yang punya piutang, bapak-bapak yang punya piutang di orang lain tagihkeuneun, nggak boleh mendesak, ya. Ai memang keur susah mah. Da cenah susah teh mer utang, gayana mah diheulakeun. Eta mah da zaman kiwari sosialita mah gitu. Miskin-miskin ge gaya mah diheulakeun. Ya, maklum lah, ya. Korban gaya. Kalau memang dia nggak mampu, jangan sampai mendesak dia bisa sampai berbohong. Ya geus geus kumaha tuh da nu boga hutang mah hese, ya. Keun we heula, ya, sampai dia dapat kemudahan. Qala fata bi sahifatihi, lalu dia mengambil catatan utangnya. Famahaha biyadihi, lalu menghapus dengan tangannya, dicoret. Ini kamu udah coret. Tapi bukan dilunaskan, kata dia, fa'in wajadta qodoan, kalau kamu punya jang melunasinya, faqdini, silakan lunasi. Wa illa fa anta fi hillin, tapi kalau betul kamu enggak mampu, udah halal, ya. Perlu dibayar gitu. Cuma di sini tidak disebutkan kapan, ya. Kalau saya pribadi sering bilang salila nyawa di kandung badan mah bayar ke geus maot kakara dihampura. Dari hadis lagi gitu, ya. Nabi kan udah meninggal, sahabat tanya boga utang teu gitu. Aya cenah. Ya udah saya tanggung, ya. Kadang sahabat Abu Qatadah, biar saya yang tanggung. Sok cenah, kalau masih boga utang pugukeunlah siapa yang bayarnya, baru Nabi menyolatkan. Kalau enggak ada, Nabi sendiri dari uang zakat, ya, uang zakat untuk membayar utang. Tuh
Dan ini yang sering saya pakai apalagi dalam konteks sekolah. Ustaz cenah kumaha bisa metan nya bayar atuh cenah iraha bayarna salilah hirup keneh mah bayar nya hutang teh atuh cenah Ustaz cenah ringankeun memang duit saha duit abdi da lain mun kitu duit abdi duit umat ngunah we abdi yuk bebas yuk keringankeun apa standarnya pasti moal adil kayak cek itu nah cen situ diringankeun aya abdi henteu. Nah itu dilunaskeun ada abdi henteu ya. Susah bab nu kitu mah susah adilna dan ya pengalaman dalam dunia pendidikan hese teh tadi kitu teh adil pasti sisirikan. Nah cenah itu imahna kieu boga motor kieu nah berekeun aya abdi henteu wah kita jadi kabeh hayang diringankeun padahal itu bukan uang saya uang umat ya. Bayar we salilah hirup keneh mah. Bahkan saya sering bilang hari bapak ibu ngadoakeun anak bapak ibu sangsara 7 turunan cun alim teh nya tuh bayar dapat dina hadis lagi bayar ku ahli waris mim ba'di wasiyatin yusabiha au dain tuh jadi ahli waris teh memang ngabagikeun waris teh hutang heula nya aya keneh harta mah kalem nya jiga Indonesia we kumaha nganyuk-nganyuk teu kabayar-bayar da dalilna harta APBN itu cukup buat bayar utang kan baru 30% utang Indonesia itu can jiga Sri Lanka lah jeung Yunani Zimbabwe mah wah 100% utang nanti tina APBN. Kalau Indonesia masih zona aman masih 30%. Indonesia mah jiga urang lah jiga masyarakat urang teu kaop lunas nganyuk lunas nganyuk hayangna teh nganyuk we daripada cenah ayeuna bayar lunas mending nganyuk gitu. Indonesia mah gitu bisa beli lunas dengan lebar mending dianyuk dicicil. Lalu kata dia fa ashadu saya bersaksi basuro lain basuro ainayya hataini dua mataku ini melihat sambil wa wada'a isbahi ala ini sambil menunjuk kedua matanya wa sami'a udhunayya dan dua telingaku mendengarku hataini ini wa wa'ahu qalbi hada dan hatiku mengingatnya di sini sambil berisyarat ila niyati qalbi ya ke hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya bersaksi dulu melihat menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul dan dia bersabda man andoro mu'siron siapa yang memberikan tangguh kepada yang susah memberikan tempo andorote tina intidor ngadagoan kan intidor teh andorote memberikan waktu sampai dia menunggu mu'siron kepada yang susah awadu'anhu atau melunaskan hutangnya adallahullahu fi dhillih Allah akan melindungi dia dalam naungannya. Ini yang kata Ibnu Hajar. Jadi yang 7 orang dinaungi nanti menjelang atau di masa hisab pan matahari dekatkan semua berkeringat seukuran dosa aya nu muncangan aya nu lutut aya pinggang sampai nu laput ya itu kecuali 7 orang kan kata Nabi imam adil sampai orang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sampai berlinang air mata. Itu bukan 7 ternyata kata beliau ada 14. Nah diantaranya ini dan kita sudah bahas ya dalam tulisan-tulisan dalam kajian kita bapak-bapak yang punya uang berlebih nya kemungkinan besar teka pake da nunggal bulan aya geus matuh uang berlebih itu daripada dipinjamkan ke bank ya kan ditabung di bank teh nginjemkeun panak kakatna urang teh debit kredit teh geuning ya. Jadi daripada dipinjamkan ke bank lebih baik dipinjamkan ke fakir miskin karena kata Nabi orang yang memberi pinjaman ke fakir miskin
itu dihitung sedekah seukuran pinjamannya. Kalau dia memberikan tempo waktu, itu diukur sedekah 2 kali lipat seukuran pinjamannya. Ya, jadi kalau saya memberikan pinjaman ke Amri 1 juta, kalau usah cena sabulan lunas, berarti dihitung saya sedekah 1 juta tiap harinya. Tong ngerasa rugi di urang, otakna otak rentenir unggul. Rugi cenah ini 1 juta teh mun aya di urang cenah bisa dijadikeun usaha, bari cantang tuh. Datang batina sabaraha. Makanya kalau dipinjamkan kudu dileuwihan. Dalam kurang dipakai teh ngahasilkeun, bari cantang tuh, ya. Boa ngahasilkeun, boa rugi. Kalau udah 1 bulan Amri teu kabayar, ya, maka lewat dari 1 bulan itu saya dihitung sedekah 2 juta per hari, ya. Jadi sing atoh kalau kita punya uang lalu dipinjamkan kepada orang lain tong ngarasa rugi. Da urang teh kan nginjemkeun teh duit nu leuwih, da nu butuh mah moal diinjemkeun. Jadi saja abdi nambutkeun ka tatanggi 30 juta jang hajat, janjina 1 tahun, ayeuna cenah 2 tahun. Wios tuh Pak Haji, untung Pak Haji dihitung sedekah sapoena 30 iraha deui sok sedekah sapoe 30 juta cenah. Oh kitu, geus atuh da. Pak Haji teh rugi teu nginjemkeun 30 juta ka tatangga. Anggar geuning beunghar. Nya cenah asal lebar we teh. Ya otak rentenir, ya. Otakna tuh make otak sunnah Nabi, ya. Jadi justru kudu nama kanu boga tong mayar ayeuna gitu. Engke lah tahun hareup. Ngara pahalana lebih gede. Ya. Itu yang saya sering tegur juga bendahara, geus tong sok nagih ke orang tua santri teh da ayam jang mayarna pasti mayar. Ngeun bae jadi gede pahalana ke pesantren. Peureun duit teh gede atuh pahala gede. Jadi barokah. Ya. Qala faqultu lahu ana, lalu aku berkata lagi kepada Abu Yasar, ya ammi lau annaka akhadta burdata ghulamika, seandainya saja Anda mengambil burdah hamba sahaya Anda, wa ataitahu ma'afiriyaka, lalu Anda berikan baju ma'afiri Anda ke hamba sahaya itu, wa akhadta ma'afiriyahu, lalu Anda ambil ma'afiri hamba sahaya Anda juga, wa ataitahu burdataka, ditukar dengan burdah Anda. Kenapa? Karena saat itu hamba sahayanya pakai burdah yang sama dengan dia, ya, atau bahkan lebih bagus. Asa teu pantes cenanya mun aya nama santri leuwih alus bajuna tibatan ustad. Gentian atuh cenah. Fakanat alaika hullah wa alaihullah, kan sama dia nanti masih pakai hullah, Anda juga pakai hullah, cuma hullah itu baju rangkepannya, jadi double gitu hullah. Jadi tapi hullah Anda lebih bagus daripada hullah hamba sahaya Anda. Fama saharosi, lalu dia mengusap kepalaku. Ya, jadi halusnya diajar ngaji nate dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ngaji formal begini saja. Allahumma barik fih, ya Allah berkahi pada dia, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ya, maksudnya saudara seislam. Basura ainayya hataini wa sami'u dunayya hataini wa wa'ahu qalbi hadza, mataku dulu melihat, telingaku dulu mendengar, hatiku masih mengingat, sambil berisyarat ke dadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah mereka makan dari apa yang kalian makan, wa albisuhum mimma talbasun, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai.
Kan Nabi ngajarkeun kitu, urang jeung hamba saya teh tong dibeda-beda. Tong jiga anu disitilingnya babysitter, make baju eta we. Teu meunang make baju biasa teh bisa dianggap keluargana. Make baju khusus cek urang nah tak naon make baju biasa we. Babysitterna tong eleh ku si Hotman si Tompul, ku si Rapi Ahmad. Jadi pembantunya biasa we juga keluargana. Tapi mimma di sini memang tidak harus selalu musawah. Musawah itu sama. Hanya sekedar muasah. Muasah itu berbagi, ya. Cuma di sini sahabat Abu Yasar ini beliau memang sangat ketat, ya. Dalam riwayat lain ini Ubadah bin As-Samit sendiri, ya. Jadi beliau sangat ketat. Pokoknya cek Nabi gitu sama, jadi baju dia dengan baju majikan deh sama, makanan dia dan makanan majikan sama, nggak dibeda-bedakan. Dengan hamba saya sama. Wa kana an a'taitu min mata'id dunya, aku memberi dia kesenangan dunia. Tayo prinsip jalma soleh mah ahwana alayya, lebih ringan bagiku. Abdi mere kakaryawan boro-boroan, ya. Kan standar KHL zaman Nabi mah karyawan teh sampai punya rumah, punya unta, punya perkakas, punya pembantu. Ya, urang mah boro-boro kabeli mah ge hese. Ya, karyawan teh ini nanti bapak-bapak balaleunghar boga karyawan, ya termasuk saya di pesantren sampai harus berpikir begitu, bagaimana agar semua staf kabeli imah, kabeli motor, mobil, ya, kawin deh mah ke urusan lain teman. Saya memberikan dia kesenangan dunia, harta dunia lebih ringan bagiku min an ya'khudha min hasanati yaumal qiyamah, daripada dia menghabiskan pahalaku nanti pada hari kiamat. Jadi ketika majikan tidak memberikan hak yang layak kepada karyawannya, karyawannya nanti akan menuntut di hari kiamat. Habis itu disebut muflis teh. Muflis teh orang yang bangkrut, ya. Dia banyak amal solihnya, tapi habis karena dibikin batur yang dia zolimi, ya. Jadi majikan-majikan yang tidak memberikan kehidupan yang layak buat karyawannya itu habis pahalanya, ya. Makanya ya meskipun di sini belum standar tinggi mun dibanding sekolah-sekolah nu elit pisan, ya. Tapi di sini standar gajinya sudah standar elit, ya. Dibanding ya sekolah pada umumnya yang ada di Islam lah, di Persis Sungkul. Saya pernah diprotes, ya sampai kita kan minus, ya. Kuota minus 8,5 juta. Pesantren tiap tahun 80 juta minusnya. Buat apa? Buat roti. Atau cenah kelitikan roti benang moal daripada saya beak pahala ke di akhirat. Mending boga utang kudu ge kabayarnya, tahun ajaran baru bayar gitu. Gali lobang tutup lobang we. Ya. Dan itu harus jadi prinsip kita, daripada kita tidak memberikan honor yang layak kepada karyawan kita, ya, padahal bisa, itu akan menghabiskan pahala kita di hari akhir. Mending beri honor yang layak. Dan ini anomali kita, ya, bahkan umat Islam haji bunghar karyawana anggar raripuh, ya, pedit. Itu hati-hati Pak Haji boga karyawan loba, ya, beri mereka kehidupan yang layak. Wah, gimana di mana-mana geus teu kaitung ai karyawana anggar we ripuh, ya. Padahal dibere imah ge ku dununganna bisa. Karena standar Nabi itu sampai punya rumah, punya kendaraan. Harus jadi prinsip kita, daripada kita nanti habis pahala di akhirat, bapak-bapak ya nujara di dunungan, lebih baik kita berbagi harta yang layak buat karyawan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.